Alkitab TB2 banyak salah. Versi bulan purnama itu ngarang bebas. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, bulan purnama itu cuman bikin gaduh doang. Yang mengatakan bahwa Alkitab TB2 ya, itu banyak salah ya. Malah dia sebut berapa? 6.500 lebih lah ya, begitu ya. Salah terjemahan, salah kata, salah istilah, ujung-ujungnya pasti salah ayat, karena kata dan istilah itu kan masuk di dalam ayat. Ya, apa yang dilakukan oleh bulan purnomo ini cuman ngarang bebas. Kok sesederhana itu Pak Pendeta HTD? Loh, kalau HTD udah turun tangan ya, sangat simpel, langsung ketahuan. Itu cuman ngarang bebas, bikin gaduh. Catat baik-baik, bulan purnama ini tujuannya bikin gaduh. Ya, pertama ya, saya ingin jelaskan ya, TB2 itu bukan Alkitab Kristen. Ya, ini bulan purnama ini juga bukan orang Kristen, dia juga penyembah Tritunggal, penyembah Bapa, yang di Alkitab disebut iblis bapamu. Ya, penyembah iblis bapamu coba bikin gaduh. Ya, TB2 kan kamu sendiri yang imani itu kan Alkitabmu, bukan Alkitab Kristen. Ya, pertama saya ingin tegaskan itu bahwa bulan purnomo ini tak lebih dari cuman bikin gaduh. Lah, dia sendiri juga bukan orang Kristen, ngaku-ngaku Kristen doang, dia Tritunggal, membahas kitabnya sendiri. TB2 itu kan kitabnya Tritunggal. Ya, yang disetujui oleh Proteson, ya, Katrom dan Ortodoks. Ya, itu bukan Alkitabnya Kristen. Yang kedua, dasarmu untuk menilai apa? Sebuah kitab suci, tak kasih tahu mau purnomo, tidak perlu ribuan ayat. Satu ayat yang secara esensial itu bertentangan dengan Alkitab yang asli, itu sudah cukup untuk menyatakan kitab itu palsu. Nggak perlu ribuan. Ya, contoh ya, Kejadian 1 ayat 1. Kamu dasarnya pakai apa? Pakai Alkitab Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani Perjanjian Baru. Oke, Ibranimu dan Yunanimu saja sudah palsu. Kejadian 1 ayat 1 bunyinya apa? Beresit bara Elohim. Tuh, palsu itu. Sebab Alkitab Ibrani tidak mengenal, ya, tidak mengenal Perjanjian Lama itu, kata Elohim itu nggak mengenal. Yang benar Elah atau Eloah. Jadi yang kamu jadikan pembanding itu saja sudah palsu. Yang kamu bilang ini TB2 ini salah kalau dibandingkan dengan apa? Dengan Ibrani asli, Yunani asli. Yohanes 1 ayat 1 bunyinya apa? Pada mulanya apa? Hologos. Ya, palsu. Ingat monomo ya, bulan purnomo, untuk menyatakan sebuah kitab itu palsu atau tidak palsu cukup satu ayat. Nggak perlu sampai 6.000 berapa itu. Berarti ini fungsinya memang orang ini untuk bikin gaduh. Yes. Ya, saudara-saudara semua ya, orang ini cuman pengen bikin gaduh doang, nggak lebih dari itu. Ya. Jadi pembandingmu pun tidak jelas. Kamu sendiri adalah bukan orang Kristen. Kamu justru yang mengimani itu Alkitabmu itu. Ya, jadi clear ya. Sangat simpel bagi HTD, sangat simpel bagi HTD untuk menyatakan sebuah kitab itu palsu atau tidak. Cukup satu ayat, nggak perlu sampai ribuan. Lah, kenapa dia ungkap sampai ribuan? Kan bikin gaduh. Tujuannya bikin gaduh. Wah. Pendeta HTD langsung turun tangan begini, langsung nyungsep itu bulan purnomo itu. Lah iya, tak lebih cuman bikin gaduh kok. Dia sendiri bukan orang Kristen. Ya, very clear. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya.
Jadi ini saya ya disuruh turun tangan katanya menjelaskan kenapa seperti ini. Dia cuma mau bikin gaduh. Itu sih Bulan Purnomo itu. Back to the scripture. Kalau mau benar kembali ke Alkitab. Ya, Alkitab yang standar Kristen. Ibrani Yunaninya sekarang disimpan di surga. Nomo ya, kamu coba baca Wahyu 11 ayat 19. Di situ ditulis bahwa ada tabut perjanjian di surga. Tabut perjanjian itu ukurannya lebih besar sedikit, volumenya dari meja setengah biro, cukup untuk menyimpan 66 kitab asli Ibrani Yunani, kemudian seguber mana, kedua loh batu dan tongkat Harun. Ya, di situ. Sedangkan yang kamu jadikan pembanding, yang kamu bangga-banggakan Ibrani Yunani, yang kamu bilang Alkitab asli asli itu sudah tercemar. Ya tercemar oleh Tritunggalmu itu. Ya, pakailah pembanding itu Alkitab Kristen yang ada huruf merah huruf hitam. Kamu ngerti nggak ada Alkitab huruf merah huruf hitam? Alkitab dunia. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, bulan purnomo ini tujuannya tak lebih cuman bikin gaduh. Ingat Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan sebuah kitab itu palsu atau tidak cukup satu ayat yang secara esensial dia beda, bertentangan dengan Alkitab standar, maka itu sudah cukup untuk menyatakan palsu. Lah ini kenapa ini bulan purnama sampai harus beribu-ribu ayat? Tujuannya bikin gaduh. Itu saja. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.